Bab 158. Selin memperhatikan Khalif yang kini berjalan ke pintu luar. Dia menghela napas pelan. Padahal dia dan 28. Galan sudah janjian. Mau tak mau Selin meninggalkan tasnya dan menyusul. Khalif kini sedang memakai sepatunya. Kak, Selin ke parkiran bentar ya, mau? Galan iya. Selin memberikan cengiran. Sel, kamu kan sekretaris. Kita udah mepet agenda juga. Jadi boleh ya jangan cepat dulu pulangnya. Pinta Khalif. Selain dia memang kurang suka kedekatan mereka, Selin yang biasanya rajin di sekre untuk mengurus administrasi dan sekarang sering jarang di sekretariat sedikit membuat dia kesulitan. Memang merasa dikejar deadline proker. Chat aja teman kamu. Kita ketemu WD dulu. Selin mengangguk setelah terdiam sesaat. Dia juga meminta maaf pada Khalif. Posisi sekretaris memang membuatnya banyak menghabiskan waktu di sekretariat dengan kesibukan mereka. Selin melangkah bersama Khalif keluar bangunan sekretariat. Dia menoleh sesaat pada mobil Galan di parkiran, sambil berjalan Selin mengirimkan pesan. Tuh, Galan. Gal, aku harus ketemu WD3. From, Galan. Aku tunggu. Perginya harus sama si Khalif. Selin baru mau membalas, tapi Khalif menanyakan beberapa barang yang dipinjam organisasi lain. Meladeni Khalif, Selin menyimpan ponselnya. Galan yang duduk di dalam mobilnya menatap tajam Khalif yang membuat Selin sibuk. Dia berdecak dan menatap catnya yang tidak balas lagi. Hatinya panas hanya melihat mereka berdua berjalan dan mengobrol. Cekawas saja. 29. Galan, kamu pulang. Naomi memeluk senang sang putra yang baru saja menginjaki rumah. Wanita itu menciumi putranya dengan bahagia. Mas, anakmu pulang, teriak Naomi pada suaminya. Gimana kuliahnya sayang? Naomi membuntuti sang putra yang kini memilih langsung ke dapur. Lancar Mi. Pas sekali jam makan malam, papanya, Satria, sedang duduk di meja makan menikmati makanan. Dia menyalin papanya sebelum bergabung duduk. Gak kabarin pulang Gal? Mendadak aja Pi. Galan menerima piring yang Naomi sodorkan, ibunya membantu ambil nasi, mereka menanyakan bagaimana kuliahnya dan hari-harinya. Galan mau nikah, ujarnya kemudian, menatap keduanya bergantian. Naomi dan Satria tersedak. Nikah. Naomi setengah berteriak kaget setelah meminum airnya. Matanya membulat. Tiba-tiba. Boleh kan? Kamu punya calon nak. Kening Satria mengernyit. Dia menatap putranya yang memberikan anggukan. Selinia Nazila Karen. Galan ingin melamar dia setelah dia selesai kompre. Sejak kapan kamu punya pacar? Tentu saja Naomi heran. Sejak SMA kan kamu jomblo abadi. Galan menghela napas. Tapi Mami senang. Anak Mami normal. Naomi bertepuk tangan senang. Suami dan anaknya langsung menatap. Mi, anak kita itu normal lah, respon Satria terheran. Bisa-bisanya kamu mikir anakmu belok. Ya abis Pi, dia gak dekat siapapun. Sama Laura aja batal tunangannya. Dikenalin ke cewek gak mau. Jadi di mana pacar kamu? Jogja. Satu kampus dengan Galan, dia juga tinggal di Jakarta. Ayo, kapan mau kita lamar? Naomi mencondongkan badannya dengan tatapan bersemangat. Malam ini. Besok pagi. Abis dia kompremi. Naomi mengernyit.
Kenapa gak sekarang aja? Biar mereka menyelesaikan skripsi dulu sayang, ujar Satria. Tapi Gal, pengusaha kaya satu anak itu menatap anaknya lekat. Kamu gak pertimbangkan? Bagaimana kalau menikah setelah kamu mendapatkan gelar kerja dan seenggaknya kerja dulu setahun 2 tahun? Tawarnya. Gak Pi. Galan udah pernah ketikung. Gak lagi untuk sekarang. Oh jadi anak mami pernah jadi sad boy ya? Dua alis Noami naik turun. Galan mendengus. Dia meneguk air minumnya. Galan pulang cuman untuk itu. Mungkin 3 bulan lagi. 30. Temani Galan ke rumah orang tua Selin, ujarnya serius. Satria terdiam sesaat. Sebenarnya dia tidak masalah jika putranya menikah muda, walaupun belum kerja dia yakin Galan bisa membiayai rumah tangganya nanti. Lagi pula harta Satria dan Naomi hanya jatuh pada Galan sebagai anak tunggal. Hanya saja apa tidak terlalu cepat menikah sekarang. Mami setuju aja. Ya kan Pi? Dia menatap suaminya. Kamu sudah yakin? Satria tampaknya tidak satu pikiran dengan istrinya. Ya Pi. Jangan sampai Selin gak bisa Galan miliki. Galan mau nikahin dia, gak yang lain. Kalau papi gak mau Galan bawa aja Selin nikah diam-diam. Naomi geleng-geleng kepala. Triplek kamu banget ini mas, dia melirik suaminya yang kaget dengan ucapan putranya. Kamu memang anak papi kamu Gal, lanjut Naomi tertawa. Dua alis Galan naik. Naomi melanjutkan. Papimu juga gitu. Ucapannya persis seperti kamu, baru juga abis lulus, langsung lamar mama, ancam orang tua mau nikah diam-diam lagi kalau gak dikasih izin cepat. Mami mau dibawa kabur Gal. Galan menatap Satria. Dia memberikan seringaian. Papinya menghela napas. Papi cuman takut mami diambil orang, belanya. Galan juga gak mau Selin diambil orang Pi. Pokoknya kalau gak sama Selin, Galan gak akan nikah-nikah sampai tua, putusnya mutlak. Satria dibuat menganga. Ancaman apa lagi itu? Udah mas, kasih izin aja. Naomi tertawa kecil. Dia mengusap bahu sang suami. Galan kan tinggal koas, terus internship. Satria mengangkat tangannya. Terserah kamu saja nak. Asal kuliah kamu tuntas dan benar-benar jadi dokter, angguknya kemudian. Mendapat restu dari mereka. Senyum Galan terbit. Dia mengangguk semangat lalu menghabiskan makanannya dengan senyum-senyum sendiri. Satria dan Naomi memperhatikan tingkah anaknya yang sedang dimabuk asmara itu. 3 bulan kemudian. Sesuai targetnya, 3 bulan pasca seminar proposal, Selin berhasil menyelesaikan kuliahnya. Di awal bulan dia mengejar seminar hasil sedang 3 minggu berselang dia mengikuti ujian komprehensif hingga mencapai gelar sarjana manajemen. Kesibukannya mengejar skripsi dan Galan yang juga sangat sibuk dengan penelitiannya membuat mereka jarang bertemu. Keduanya seolah sama-sama tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Ada yang hilang bagi Selin, komunikasi dengan Galan tidak sesering biasanya. Ada rindu yang memenuhi dadanya. Biasanya Galan sering datang ke fakultasnya, sekedar pergi makan bareng, mereka juga tiap hari chattingan bahkan teleponan. Tapi beberapa bulan akhir ini berbeda. Dia merasa ada yang hilang. Selin tahu Galan pasti sibuk dengan penelitiannya. Bagaimanapun bidang yang cowok itu tempuh cukup berat, tapi tetap saja membuatnya overthinking. Apa Galan memilih mundur? 31. Selin menghela napas. Hari ini dia memutuskan pulang ke Jakarta. Barang-barangnya dia tinggal di kos karena masih harus wisuda. Karena dia dan Galan jarang bertemu,
Celine juga tidak memberitahu jadwal ujiannya. Pulang menggunakan travel, Celine duduk di tepi jendela. Sejak meninggalkan Jogja dia menatapi chat lamanya dengan Galan. Galan sedang aktif. Beberapa bulan dikejar Galan secara ugal-ugalan, lalu tiba-tiba cowok itu bagai hilang ditelan bumi membuat Celine berpikir Galan sudah menyerah. Selama mereka dekat, dia tidak pernah mengatakan perasaannya pada Galan. Apa Galan mundur karena itu? Jika benar begitu, kenapa dia menjadi sesak sendiri? Bohong banget bilang mau berjuang. Gumamnya dalam hati. Celine menyimpan ponselnya karena melihat foto Galan lebih lama membuatnya merasa sesak akan rindu. Dia mengarahkan tatap pada jalanan yang dia lalui. 2 bulan lalu Khalif tiba-tiba datang ke rumah. Ketika Celine sedang sibuk mempersiapkan seminar hasilnya, dia dibuat shock dengan telepon dari mamanya, mengatakan seniornya datang memintanya. Kaget. Tentu saja. Bagaimana mungkin seorang gubernur mahasiswa FEB tiba-tiba menelamarnya? Celine bahkan selama ini tidak merasa ada yang aneh dengan sikap Khalif padanya. Lamaran hari itu langsung dia tolak. Celine masih teringat ajakan Galan menikah ketika dia selesai kompre. Walaupun pada akhirnya saat ini mereka sudah lost contacts. Hatinya masih berharap dan dia takut jika Galan benar-benar mundur. Berbeda dengan pikirannya bahwa Galan mundur, Celine tidak tahu sejak Galan mengatakan niatnya ingin menikahi hari itu, cowok itu mulai mengejar target skripsinya. Pagi sampai malam dia terus berkutat pada skripsi. Bimbingan, revisi, sibuk balok-balik res demi biar cepat selesai. Galan mungkin terlihat menghilang namun sebenarnya dia mempersiapkan diri untuk memenuhi janjinya, melamar Celine setelah komprehensif. Selain itu dia juga tengah membiarkan Celine fokus dan tidak mengganggu. Apalagi menjelang akhir kepengurusan organisasi, Celine sedang sibuk-sibuknya. Ting. Galan yang tengah mengulas pelajaran sejak semester awal melirik benda pipih di dekat bukunya, dia raih benda itu. Senyuman melengkung begitu membaca chat dari toko perhiasan yang beberapa minggu lalu dia datangi. From, toko perhiasan. Mas Galan, cincin lamarannya sudah bisa dijemput. Sesuai dengan model yang Mas minta. Tuh, toko perhiasan. Saya jemput nanti siang. Usia membalas, Galan menaruh ponselnya kembali. Membayangkan cincin itu akan dia berikan pada Celine membuatnya tidak sabar ujian komprehensif segera berlalu. 32. Chat masuk yang berbunyi membuat Celine meraih benda pipih di ponselnya. Melihat nama Galan membuatnya jelas terkejut. Sudah lama mereka tidak berkirim pesan. Buru-buru dia bukan pesan tersebut. From, Galan. Send a picture. Celine terpaku melihat foto cincin yang Galan kirimkan. Apa Galan mau menikah? Sudah lama mereka tidak berkomunikasi apa karena Galan sudah menemukan orang baru. Air matanya mengenang. Dia merasa sesak jika itu benar. Celine mengirimkan balasan. Tuh, Galan. Kamu, mau nikah? From, Galan. Iya. Tuh, Galan. Oh, selamat. From, Galan. Selamat. Tuh, Galan. Iya selamat karena kamu mau menikah. From, Galan lucu kamu mengatakan selamat pada aku Sel. Tuh, Galan. Lucu gimana Gal? Aku cuman ngucapin selamat sama cowok yang beberapa bulan bilang mau ajak aku nikah, tapi barusan dia memamerkan cincin untuk pernikahannya. Selamat ya, aku penasaran siapa perempuan itu. Usai membalas seperti itu, Celine menaruh ponselnya. Dia masuk ke dalam selimut dengan air mata bercucuran. Harapin apa Sel? Galan benar-benar melamar dan menikahinya.
Seharusnya dia sadar beberapa bulan ini Galan menghilang dan mereka tidak ada komunikasi sama sekali. Sudah menjadi jawaban, Galan menemukan perempuan baru. Ting, ting. Selin mengabaikan pesan masuk tersebut. Dia meringkuk dengan tangis patah hati. Beberapa saat berselang kini ponsel itu berdering tanda panggilan masuk. 33. Dering pertama diabaikan. Begitu juga dengan dering kedua. Membayangkan Galan akan menikahi wanita lain saja membuatnya benar-benar merasa jadi perempuan tersakiti. Siapa suruh termakan omongan Galan, lirihnya terisak. Selin mengusap kasar air matanya, ponselnya kembali berbunyi. Benar-benar berisik. Membuatnya makin kesal dan meraih benda pipi itu. Nama Galan berkedip di layar. Selin menahan napas. Ngapain nelpon segala? Ujarnya merejek panggilan. Galan pasti ingin minta maaf dan merasa bersalah. Tahu gitu gue terima Kak Khalif kemarin. Ujarnya sebal. Der. Masih ditelepon. Karena kesal Selin mengangkat panggilan tersebut. Sebelum itu dia menjaga suaranya agar tidak bergetar. Kenapa gak diangkat teleponnya? Sibuk. Suaranya beda. Kamu nangis? Gak. Kenapa telepon? Tanyanya ketus. Kamu marah? Marah? Untuk apa? Kita kan gak ada komunikasi lagi beberapa bulan. Kita juga gak ada hubungan apa-apa. Kan? Percuma juga berbohong, karena nangis dia jadi ingusan. Yakin gak nangis? Udah ya Gal, aku sibuk. Sibuk apa? Gak harus dikasih tahu kan? Suara tawa terdengar dari seberang sana. Selin mengernyit. Apa yang lucu? Cincin tadi. Apa? Iya, kamu udah bilang mau nikahin perempuan yang kamu sukakan. Kenapa kamu cemburu sama diri sendiri? Maksud kamu? Perempuan yang mau aku nikahi ya kamu, Selinia Nazila Karen. Kenapa jadi perempuan lain? Selin mematung. Tunggu, itu dia. Oh, jadi cemburu ya? Tersadar, Selin mengerjap. Aku pamer cincin untuk lamar kamu. Suka. 34. Kalau Galan di depannya cowok itu pasti akan meledek wajahnya yang memerah karena malu. Selin yang tadi menangis kini menahan senyum. Aku. Aku udah janji mau lamar kamu. Lupa. Tapi kamu menghilang beberapa bulan. Jadi kamu kangen? Enggak kok. Siapa yang kangen? Elaknya. Tapi aku kangen kamu, balasan dengan nada suara rendah itu membuat Selin meremang. Jantungnya berdetak cepat. Aku pikir kamu gak chat aku karena kamu suka yang lain. Suka yang lain? Aku sukanya kamu, gak ada yang lain. Kenapa kamu gak pernah kelihatan? Jadi perempuan yang mengaku gak suka lagu ini uring-uringan karena ini. Enggak. Kamu masih gak mau ngaku suka aku. Kamu ajak nikah, emang aku udah iyain. Emang belum? Belum. Ya udah. Selinia Nazila Karen mau nikah sama aku. Kamu lamar aku. Resminya nanti bawa orang tua ke rumah. Kamu serius Gal sama aku? Dasar cewek. Tadi ngambek mikir aku nikahin cewek lain, diajak nikah malah gak percaya. Gak ngambek kok. Gak ngambek, tadi direjek panggilannya. Kenapa kamu baru muncul lagi setelah beberapa bulan hilang? Aku kejar skripsi Selinia Nazila Karen, biar bisa cepat selesai dan lamar kamu lebih cepat. Apa jawabannya sudah memuaskan? Bukan karena kamu suka yang lain. Apa kita nikah besok aja? Yang benar, ajak Galan.
Galan tertawa. Mau ketemu malam ini? Aku, di Jakarta. 35. Jakarta. Galan di seberang sana jelas kaget. Pulang kapan? Tadi Gal. Aku baru sampai rumah. Kamu, udah selesai kompre? Udah kemarin. Gak bilang. Aku pikir kamu gak mau tahu. Cek. Aku gak chat, kamu juga ikut hilang Selinia Nazila Karen. Aku gak mau ganggu kamu Gal. Selesai kompre tunggu aku. Selin menahan senyum, dia memeluk bantalnya. Ah rugi air matanya keluar tadi. Gak dijawab. Sekarang jawabnya. Kamu boleh pertimbangkan dulu, tapi aku ingin jawabannya ya. Selin membayangkan hari di mana mereka lamaran lalu akad nikah, dihadiri banyak tamu undangan, sahabat mereka, anak Aksio lalu.